Sampai di topik 5 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, saya Elfrida Nurusani akan memaparkan tentang koneksi antar materi pendidikan yang memerdekakan dari perspektif lain. Perjalanan pendidikan Indonesia dimulai dari sebelum masa kemerdekaan. Pada era kolonial, pendidikan mengacu pada intelektual dan material. Tidak semua dapat mengenyam pendidikan, hanya untuk calon pegawai pemerintahan saja. Pendidikan yang diberikan membaca, menulis, berhitung, dan secukupnya. Setelah masa kemerdekaan, munculnya sekolah-sekolah untuk masyarakat, digalakkan pendidikan merdeka belajar, berkembangnya kurikulum dalam pendidikan nasional, dan pada abad ke-21 tercetusnya kurikulum merdeka sesuai dengan keinginan Kehedi dalam memerdekakan belajar. Dasar-dasar pendidikan Kehedi menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dapat menuntun tumbuh dan berkembangnya potensi anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru menerapkan pembelajaran dengan berdiferensiasi konten atau kodrat alam, yaitu sesuai dengan kondisi lingkungan, dan pembelajaran harus disesuaikan karakteristik abad 21, yaitu pembelajaran berbasis teknologi atau kodrat zaman. Identitas manusia Indonesia menurut Ki Hajar Dewantoro merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan di Indonesia tidak lepas dari nilai-nilai keberagaman budaya bangsa. Kebudayaan tidak dijadikan sebagai penghambat dalam pendidikan, melainkan nilai-nilai budaya ditanamkan dalam pendidikan di Indonesia agar tetap terjaga dan tidak luntur. Pancasila sebagai pondasi pendidikan. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia serta pedoman dalam berbangsa dan bernegara, sehingga dalam pendidikan tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekolah dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan di ranah pendidikan. Telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan merupakan sebuah pendidikan yang dapat memberi kebebasan pada peserta didik dalam mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa adanya hambatan. Contoh penerapan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik itu berada di sekolah kembang, sekolah erodio, dan sanggar akar anak. Jadi, pada topik pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik di sini telah diimplementasikan dalam pendidikan nasional melalui kurikulum merdeka saat ini. Secara khusus pada sekolah mitra telah mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Kegiatan pendidikan di sekolah telah sesuai dengan kurikulum merdeka dengan menerapkan profil pelajar Pancasila, menanamkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Pancasila, mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya, serta melaksanakan pendidikan sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Sekian dan terima kasih.